Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niketur Asinwadi dengan NIM 25110111069. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah mikro konseling dasar dalam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Halo Kencana, terima kasih sudah datang. Saya Astri. Mari kita bicara tentang kesulitan membaca yang Anda alami di SMP. Apa yang membuat Anda merasa perlu untuk bantuan itu? Ya, halo. Saya sering kesulitan membaca teks di sekolah. Kata-kata seperti kabur, dan saya malu kalau teman-teman tahu. Saya paham. Anda merasa kata-kata kabur dan malu di depan teman, kan? Apa yang Anda pikirkan tentang mengapa ini terjadi pada Anda? Mungkin karena saya Gen Z, sering main HP dan menonton video, tapi jarang baca buku. Orang tua saya juga sibuk, jadi tidak ada yang ajari. Jadi, Anda menghubungkan kesulitan ini dengan kebiasaan Gen Z, seperti banyak waktu untuk HP dan kurangnya bimbingan dari orang tua. Itu cukup menarik. Apa artinya ini bagi masa depan Anda di sekolah SMP Anda? Saya takut tertinggal, nilai saya jelek, dan mungkin tidak bisa lanjut kuliah. Tapi saya juga bingung kenapa teman-teman lain bisa. Mungkin Anda khawatir tertinggal dan itu mempengaruhi motivasi Anda, tetapi juga bertanya-tanya tentang perbedaan dengan teman. Ini mungkin menunjukkan bahwa pengalaman Anda sebagai Gen Z yang kurang terpapar literasi sejak kecil membuat Anda merasa berbeda, dan itu mungkin bisa menjadi kesempatan untuk membangun kebiasaan baru yang lebih seimbang. Ya, mungkin saya mulai sadar bahwa HP itu menyenangkan, tapi tidak membantu belajar. Apa yang bisa saya lakukan? Bagus. Anda mulai merasa melihat sisi positif dari kesadaran ini. Apa yang Anda rasakan ketika memikirkan tentang pengubahan kebiasaan tersebut? Saya merasa lega, tapi juga takut gagal lagi. Mungkin ini waktunya saya belajar lebih serius. Baik, Anda merasa lega karena mulai melihat perubahan sebagai kemungkinan, tapi takut gagal yang menunjukkan bahwa pengalaman kesulitan membaca ini sebenarnya mendorong Anda untuk bertumbuh, mengubah identitas sebagai Gen Z yang kurang literat dan menjadi seseorang yang lebih mandiri dan siap menjadi Reflection of meaning adalah keterampilan konseling di mana konselor merefleksikan makna atau implikasi dari pengalaman klien, membantu mereka menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Dalam percakapan ini, keterampilan ini diterapkan 2 kali untuk membantu klien yang merupakan siswa SMP Gen Z yang kesulitan membaca. Dengan menemukan makna dari pengalamannya, yang pertama yaitu konselor merefleksikan bahwa kesulitan membaca terkait dengan kebiasaan Gen Z dan kurangnya bimbingan yang menunjukkan perbedaan dengan teman-temannya, sehingga membuka kesempatan untuk perubahan. Yang kedua yaitu konselor merefleksikan bahwa rasa lega dan takut gagal menandakan perubahan, mengubah pengalaman negatif. Dari keterampilan ini membantu klien menemukan makna dengan cara mengalihkan fokus dari gejala kesulitan membaca ke implikasi yang lebih luas, seperti dampak budaya Gen Z terhadap perkembangan literasi. Semisalnya melalui refleksi pertama, yakni klien mulai memahami bahwasanya masalah bukan hanya dari teknis, tetapi juga dari lingkungan digital yang mendominasinya pada masa kecil yang membuatnya merasa tertinggal secara sosial. Ini mungkin mendorong klien untuk merefleksikan identitasnya sebagai Gen Z yang sering dikaitkan dengan kecanduan gadget dan melihatnya sebagai hambatan yang bisa diatasi. Refleksi yang kedua yaitu memperdalam
ini dengan menunjukkan bahwa pengalaman kesulitan itu bukan akhir, melainkan awal dari transformasi dari rasa malu menjadi kesadaran akan potensi pertumbuhan. Dengan demikian, klien menemukan makna positif kesulitan ini sebagai pembelajaran tentang keseimbangan antara hiburan digital dan pendidikan yang bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, reflection of meaning memfasilitasi proses insight di mana klien bergerak dari emosi permukaan atau malu dan takut ke pemahaman mendalam mengenai nilai pengalaman. Ini meningkatkan resiliensi karena klien merasa didukung untuk menafsirkan ulang narasi hidupnya. Dalam konteks ini, khususnya pada Gen Z, relevan karena generasi ini sering menghadapi stigma terkait kurangnya literasi, sehingga refleksi membantu mereka menemukan agen diri dan motivasi intrinsik. Dengan kata lain, keterampilan ini tidak hanya meringankan beban emosional, tetapi juga memberdayakan klien untuk mengintegrasikan pengalaman ke dalam identitas yang lebih kuat, yakni mendorong perubahan perilaku seperti mengurangi waktu layar dan meningkatkan latihan membaca. Akhirnya, ini mungkin menunjukkan bagaimana konseling dapat membantu individu menemukan makna di tengah tantangan sosial seperti maraknya kesulitan literasi di era digital. Itu saja video yang dapat saya buat. Jikapun ada kesalahan atau tahap-tahap yang saya keliru, saya mohon maaf dan saya mohon kritik dan saran dari Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta. Sekian dari saya. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.